Halo semuanya, selamat datang di sesi edukasi maritim dengan tema Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Emas Indonesia. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana pendidikan, budaya, dan literasi lingkungan laut bisa menjadi suatu kunci penting dalam membangun masa depan bangsa, khususnya melalui kekuatan generasi muda Indonesia yang cinta laut. Pada pembahasan pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, apa hubungannya wawasan pendidikan dengan pendidikan maritim. Pendidikan itu adalah suatu fondasi utama dalam menciptakan perubahan dan kemajuan. Namun, pendidikan ini nggak hanya berbicara soal ilmu atau dalam bidang akademik saja, melainkan harus menyentuh konteks lokal dan potensi wilayahnya. Nah, salah satu potensi terbesar Indonesia adalah laut. Indonesia adalah sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dan akhirnya, pendidikan maritim ini menjadi sangat relevan dan strategis bagi negara Indonesia. Nah, pendidikan maritim ini adalah proses pembelajaran yang menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap cinta laut. Hal ini itu bukan hanya belajar tentang kapal atau perikanan, tapi mencakup berbagai banyak aspek, seperti literasi lingkungan maritim, navigasi dan teknologi kelautan, pelestarian habitat laut, dan juga ekonomi biru, serta industri perikanan yang berkelanjutan. Dengan pendidikan maritim, peserta didik diajak untuk memahami bahwa laut itu bukan hanya sekedar sumber daya alam, tapi juga bagian dari jati diri bangsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas dulu nih, apa sih generasi maritim? Dari tema di awal, pasti teman-teman udah agak bingung nih, sebenarnya apa sih generasi maritim? Jadi, generasi maritim adalah generasi yang paham laut, cinta laut, dan mampu menjaga serta memanfaatkan kekayaan laut secara berkelanjutan. Mereka ini bukan hanya cuma calon pelaut, tapi juga inovator, pendidik, aktivis lingkungan, dan penggerak ekonomi biru. Untuk mewujudkan generasi ini, kita itu harus dimulai dari sejak dini atau dari kecil. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, mengintegrasikan pendidikan maritim ke dalam kurikulum sekolah, terutama di wilayah pesisir pantai atau pesisir laut. Yang kedua, melibatkan masyarakat, nelayan, dan anak-anak mereka dalam proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, berikan pengalaman langsung belajar di pantai, pelabuhan, atau bahkan naik kapal. Masyarakat nelayan ini memiliki peranan penting. Mereka adalah pelaku utama dalam ekosistem laut dan sumber ilmu yang berharga. Pendidikan maritim ini nggak hanya bisa berdiri sendiri, tanpa melibatkan mereka atau nelayan sebagai mitra dan sumber kearifan lokal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait budaya maritim. Budaya maritim di Indonesia ini sangat kaya, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya banyak tradisi pelayaran, seni bahari, hingga musik dan bahasa yang lahir dari laut. Sayangnya, sebagian budaya ini mulai terlupakan pada era zaman sekarang. Maka dari itu, pendidikan maritim juga harus diiringi dengan upaya membangun budaya maritim, seperti menghidupkan kembali semangat pelaut nenek moyang, mengenalkan kearifan lokal masyarakat nelayan, dan yang terakhir, melestarikan tradisi bahari dalam bentuk seni, musik, dan bahasa. Budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu loh, tapi juga sebagai sumber inspirasi untuk inovasi pada masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait literasi lingkungan maritim. Literasi lingkungan maritim adalah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan menjaga laut serta ekosistemnya. Kenapa sih hal itu penting? Kenapa kita harus memahami, menghargai, dan menjaga laut serta ekosistemnya? Karena laut Indonesia ini memiliki banyak sekali tantangan, seperti sampah plastik yang mencemari pantai dan perairan, kerusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Hal-hal ini bisa kita mulai loh dari langkah sederhana. Yang pertama, mengajak anak-anak membersihkan pantai. Yang kedua, mengedukasi masyarakat soal pentingnya terumbu karang.
Yang ketiga, kampanye bijak dalam membuang sampah pada tempatnya. Kalau generasi muda sadar dan peduli, maka masa depan laut kita akan lebih terjamin. Selanjutnya, kita akan membahas terkait habitat laut. Apa sih habitat laut? Habitat laut ini adalah rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup, termasuk ikan, karang, penyu, dan lain-lainnya. Sayangnya, aktivitas manusia seperti limbah, penangkapan ikan berlebihan, dan polusi telah merusak banyak dari tempat tinggal mereka. Kita harus menjaga habitat laut dengan langkah-langkah nyata, seperti tidak membuang sampah ke laut, mendukung konservasi terumbu karang, menanam mangrove di pesisir pantai, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ingat ya, laut adalah sumber kehidupan pangan dan masa depan bangsa. Mari kita bayangkan Indonesia di masa depan, di mana anak-anak kita nantinya akan menjadi generasi maritim yang cerdas, berwawasan, berbudaya, dan mencintai laut. Dengan wawasan pendidikan yang kuat, budaya bahari yang hidup, serta kesadaran menjaga habitat laut, Indonesia bisa menjadi pemimpin maritim dunia. Karena itu, mari kita sama-sama membangun pendidikan maritim yang bermakna dan berkelanjutan. Ayo kenali, jaga, dan cinta lingkungan kita untuk generasi emas Indonesia yang lebih hebat dan berdaya. Dan pembahasan saya terkait membangun generasi maritim sebagai generasi emas Indonesia pada pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.